Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudara-saudara mahasiswa? Alhamdulillah pada siang hari ini, meskipun dalam keadaan mati lampu, kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya saya absen dulu. Muhammad Kholik hadir? Hadir. Muhammad Salam, Abdus Salam hadir. Muhammad Rafiq hadir. Ahmad Nafi hadir. Ahmad Soleh hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini hadir semua sebanyak 20 mahasiswa. Kita tahu bahwa pada pertemuan yang akad kemarin kita membahas tentang lembaga pendidikan Islam di awal kemerdekaan. Dari situ mungkin beberapa teman-teman ada yang bisa memberi sedikit gambaran tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ya, sebelah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal kemerdekaan di Indonesia ini banyak sekali terjadi yang namanya edukasi atau pendidikan yang muncul, lebih-lebih yang berbasis agama Islam ya. Jadi setelah kemerdekaan itu sudah terjadi, beberapa tahun kemudian muncullah yang namanya sekolah Islam atau yang di bidang formal dalam negara Indonesia ini. Jadi sekolah Islam itu mengedukasi atau mendidik kepada murid-muridnya bagaimana kita awal langkah untuk mempelajari dasar-dasar atau basic pada agama Islam di sini. Barulah dari situ sekolah Islam ini memiliki ide untuk didirikan, dan sampai sekarang ini sekolah Islam banyak sekali yang sudah berkembang. Di antaranya ada yang madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah sampai madrasah aliyah. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas pengetahuan yang saudara-saudara berikan tadi. Maka pada kali ini kita membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dan tujuan bahwa mahasiswa mampu membagi pengetahuan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dan sebagai indikatornya adalah mahasiswa mampu membagi pengetahuan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dari yang Anda ketahui tadi, maka saya serahkan kepada teman-teman ada lembaran-lembaran yang mungkin nanti bisa disimpulkan bersama. Coba ditunjukkan apa isinya. Itu salam ke layar monitor. Pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang. Pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang. Coba dengan Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Berikutnya Pondok modern Gontor Ponorogo. ya, berikutnya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Jombang. kemudian satunya Sekolah Dasar Islam Al Amin Jibril. ya, berikut
Mas Nabi. Majelis Pengajian Pondok Ati Lumajang. Ya, kemudian Universitas Islam Jember, UIN Sunan Ampel Surabaya. dari beberapa yang Anda tunjukkan tadi, berarti lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia adalah yang pertama berjenis pondok pesantren. Anda tahu apa pondok pesantren? Secara bahasa, pesantren berasal dari kata pesantrian. Kata santri dalam bahasa Jawa berarti murid padepokan atau murid orang yang pandai. Sementara itu kata pondok berasal dari bahasa Arab kunduk yang berarti penginapan. Jadi sistem pondok pesantren adalah sistem pendidikan dengan penginapan. Gampangnya seperti itu. Kemudian dari beberapa kategori tadi kita mengetahui ada beberapa jenis pondok pesantren. Tadi yang Anda tunjukkan adalah pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang. Satunya lagi ada pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Satunya lagi mungkin ada pondok modern Gontor Ponorogo. Nah, dari beberapa jenis pesantren ini maka pondok pesantren secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama pondok pesantren salaf yang diwakili tadi dengan istilah apa tadi? Pondok Sidogiri, pondok pesantren Sidogiri. Kemudian ada pondok pesantren yang menggabungkan antara salaf dengan kemodernan, yaitu salah satunya adalah pondok Bahrul Ulum Jombang, di mana di lembaga ini ada sistem pesantren, juga ada sistem pendidikan formal. Kemudian satu lagi jenis adalah pondok modern, yang pada umumnya menekankan kepada kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tentu kemampuan dalam bidang keagamaan Islam. Dari sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Di-cut. Ya, silakan tanya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari saya yang saya ingin tanyakan terkait dari sistem pondok pesantren yang salafi. Mungkin dari Bapak bisa memaparkan lebih detail dan jelas apa saja sistem-sistem yang diajarkan dari pondok pesantren, khususnya yang bersalafi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Istilahnya bukan salafi, Mas, tapi salafiyah. Karena memang sekarang kita bisa membedakan antara salafi dan salafiyah. Nah, yang kita maksudkan tadi adalah pondok pesantren salafiyah, di mana pendidikannya tidak berafiliasi kepada negara. Jadi kurikulumnya murni kurikulum pondok pesantren. Meskipun tidak juga bisa dikatakan tradisional karena sudah ada pengkelasan. Jadi ada marhalah-marhalah, mungkin yang Anda kenal ada tingkat dasar dinamakan apa? Madrasah ibtidai. Kemudian tingkat menengah dinamakan madrasah sanawi. Kemudian tingkat yang atas madrasah aliyah. Itu yang kita kenal. Kurikulumnya diatur sendiri oleh pesantren. Nah, itu ciri dari pondok pesantren salafiyah. Nah, kalau yang tadi menggabungkan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum dari negara, itu dicontohkan adalah pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang, di mana di dalam lembaga ini, pesantren ini, ada istilahnya sekolah dengan istilah sekolah
Islam atau sekolah misalnya sekolah menengah pertama Islam. Berarti apa singkat? SMPI. Kemudian juga ada madrasah sanawiyah, bahkan kalau di Darul Ulum madrasah sanawiyah negeri. Nah, itu menggabungkan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum dari negara satuan ini. Nah, itu contoh dari penggabungan pondok pesantren dari segi kurikulumnya. Kemudian kalau pondok modern itu lebih banyak pada menekankan pada kemampuan bahasa. Ya, kemampuan agama Islam tapi diformalisikan dengan kemampuan bahasa, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu yang saya tahu, Mas. Kemudian bisa kita lanjutkan, salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang tadi sudah saya tunjukkan adalah ada istilah madrasah, ada istilah sekolah. Dan ini memang ada latar belakang khusus. Pada awalnya yang diakui oleh penjajah Belanda adalah istilahnya sekolah, bukan madrasah. Maka muncullah sekolah dasar Islam misalnya yang didirikan oleh Muhammadiyah. Kemudian kenapa muncul madrasah itu menjadi istilah sendiri di Indonesia, meskipun artinya sama antara sekolah dengan madrasah. Sekolah dasar bahasa Arabnya juga madrasah ibtidaiyah, cuman berbeda afiliasinya. Itu setelah kemerdekaan, di mana sekolah Islam itu berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah berafiliasi ke Kementerian Agama, dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, kalau yang lingkungan Kementerian Pendidikan kita kenal ada sekolah dasar, kemudian ada sekolah menengah pertama, kemudian ada sekolah menengah atas, cuman dilabeli dengan kata Islam. Itu yang membedakan dengan sekolah dasar atau sekolah SMP yang tidak ada kata Islamnya. Kemudian ada istilahnya ada lembaga pendidikan Islam non formal. Tadi yang disebutkan sebagai apa tadi? Ada majelis pengajian atau diistilahkan majelis taklim dengan berbagai nama. Mungkin ada majelis sholawat, ada majelis taklim, ada majelis kajian dan lain sebagainya. Itu lembaga keislaman, lembaga pendidikan keislaman non formal. Kemudian dari beberapa lembaga pendidikan Islam itu ada yang menyatukan dari prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip membebaskan manusia dari ancaman kesesatan dan api neraka. Jadi tujuan pendidikan Islam salah satunya adalah ya menjauhkan keluarga kita, menjauhkan anak didik kita dari api neraka. Mungkin Anda sudah hafal semua dalilnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu prinsip pertama, baik lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren, yang ada di sekolah Islam ataupun madrasah atau lembaga non formal yang dikatakan tadi sebagai lembaga majelis taklim. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pembinaan umat manusia untuk menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Gampangnya tujuan lembaga pendidikan Islam adalah mengantarkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.
Kemudian prinsip ketiga adalah prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan dan juga sinar ilmu pengetahuan. Jadi pada lembaga-lembaga pendidikan itu pasti akan mengajarkan untuk meningkatkan keimanan, juga untuk meningkatkan pengetahuan. Demikian pertemuan pada siang hari ini. Alhamdulillah, meskipun dengan pemadaman listrik masih bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari tadi ada manfaatnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita siang hari ini, mari kita baca doa bersama. Biasanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.